dibuatlah lahan itu sebagai produktif supaya tidak nganggur. Beliau sangat terkesan sekali dan ingin bahwa sekolah ini terus mengembangkan. Selamat sore Bapak. Sore Pak, gimana? Kali ini bersama Bapak siapa Bapak? Aris Agung Paiwai. Ya. Bapak Aris. Iya. Nah, kali ini kan kita tadi habis ada kunjungan dari Ibu Gubernur Jawa Timur nih Bapak. Mungkin Bapak bisa bilang kesan pesan buat hari ini. Ya. Tentu pertama Ibu Gubernur sangat senang mengapresiasi Sekolah SMKN Negeri 1 Pelosok Klaten Kediri yang menurut beliau tadi saat saya mendampingi selama kunjungan, beliau sangat terkesan dengan pengelolaan kompetensi yang dimiliki oleh sekolah ini di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, sangat luar biasa. Beliau sangat mengapresiasi dan tidak menduga bahwa kita punya siswa, guru, dan sekolah yang cukup luar biasa hebatnya, sehingga bisa menghasilkan produk-produk pertanian, perikanan, dan peternakan yang cukup luar biasa. Nah, tentu ini Ibu Gubernur berharap terus dikembangkan, terus ditingkatkan. Tentu potensi ini akan linear dengan kebutuhan saat nanti siswa-siswa kita atau murid-murid kita akan melanjutkan apakah ke perguruan tinggi atau mereka akan membuka wirausaha dan lain-lain, atau bahkan mereka akan jadi petani kan, yang nanti ke depan. Nah, itu akan menjadi potensi yang sangat luar biasa. Tadi Bapak ke belakang Iya. muter-muter sama Ibu Hovifah kan? Iya. Iya, betul. Tadi mungkin ada percakapan Bapak, Ya, percakapan lain, obrolan santai tentang apa? ya banyak yang bercerita tentang berbagai lokasi ya di SMKN 1 Pelosok Klaten ini, di mana beliau setiap tempat, apakah perikanan, peternakan, tadi juga lihat produksi tempat ayam yang bertelur ya. Iya. Itu beliau kaget loh, kok bisa ada seperti ini gitu, dan jumlahnya cukup luar biasa fantastis sampai dengan 1000. Beliau tadi sempat mengambil telur-telur dan beliau sangat terkesan sekali dan ingin bahwa sekolah ini terus mengembangkan, bahkan potensi ini bisa dikolaborasikan dengan berbagai perusahaan yang nanti tentu akan mendapatkan income yang nanti akan berputar untuk kebutuhan sekolah, ya tentu juga untuk kebutuhan proses pembelajaran dan lain-lain. Iya. Jadi Ibu Gubernur berharap kalau semisal nanti kita bekerja sama dengan pihak dari luar, Iya. nanti kita bisa semakin mengembangkan ya Bapak Betul. potensi-potensi yang Ya, ada. jadi istilahnya nanti kalau hasilnya sudah ada, nanti diputar lagi apakah ditambah ternaknya, perikanannya, sehingga nanti pengelolaannya lebih masif dan lebih luas, terutama bagi media pembelajaran untuk para siswanya. Kalau saran dari Bapak sendiri, kira-kira kedepannya kalau seumpama ingin menambah di peternakan, kita bisa menambah di bidang apa Bapak? Banyak sih sebenarnya, karena peternakan itu berbagai macam ya. Jadi tadi saya udah melihat ayam, ada kambing, ada domba, ada sapi perah ya, sapi potong. Ya, tentu perluasannya bisa lebih banyak lagi. Apakah nanti jumlahnya yang diperbanyak atau jenisnya yang ditambah. Kan bisa ada puyuh mungkin, karena potensinya juga sangat luar biasa. Terus ternak lain yang tentu akan menjadi dampak yang positif terhadap perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Jadi Pelosok Klaten ini butuhnya apa sih? Terus yang angsa di luarnya apa sih, Kediri dan sebaran-sebaran lain. Tadi juga kan ada ikan hias ya, Iya. yang sangat luar biasa potensinya dan masih dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Apalagi kan sekarang itu ya Pak, lagi program sikap ini lagi menggalakkan tentang pangan. Iya. Cukup cocok dengan konsep sekolahan yang mengusung di pertanian dan Betul. peternakan. Jadi program sikap ini yang diinisiasi oleh Ibu Gubernur memang menyasar kepada sekolah-sekolah yang punya lahan tapi tidak produktif. Dibuatlah lahan itu sebagai produktif supaya tidak nganggur, dan ini kan bisa proses pembelajaran buat anak-anak. Jadi mereka materi di kelas ya, umpamanya pelajaran IPA kan, di situ kan juga linear dengan pelajaran ketahanan pangan. Di situ bagaimana mereka melihat siklus kehidupan ya.
Mereka bisa langsung mempraktekkan, bahkan nanti panennya juga mereka bisa merasakan bagaimana mereka merawat tanaman gitu. Mereka memupuk tanaman sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Itu kan proses yang luar biasa. Iya. Butuh kesabaran dan tentu butuh proses pembelajaran yang nanti dampaknya tentu kembali lagi kepada siswa. Mereka bisa praktek, bisa merasakan, dan bisa melihat secara langsung proses. Tentunya nanti kalau kita ngambil dari hasil tanaman kita sendiri ada kepuasan Bukan tersendiri. kepuasan lagi ya, menurut saya ada kebahagiaan tersendiri ya. Karena mereka menunggu sekian lama untuk bisa mendapatkan panen, itu kan sesuatu banget ini. Iya. Oh, Bapak ini tadi nanti dapat apa Bapak? Dari sini. Mungkin tadi panen apa Bapak? Tadi panen ikan lele, terus apa lagi ya, telur ya. Iya, saya belilah. Buat bawa di rumah nanti untuk dimasak. Ya, untuk SMKN 1 Pelosok Klaten Kediri, saya berharap terus mengembangkan diri, terus juga mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Guru dan murid saling berkolaborasi. Guru sebagai fasilitator, katalisator di dalam pengembangan ilmu bagi para siswanya. Sedangkan siswanya sendiri atau muridnya terus belajar, selalu menganalisis, kritis terhadap pembelajaran yang dia terima, supaya nanti bisa mengevaluasi apa yang dilakukan. Karena zaman terus bergerak, perubahan begitu luar biasa, dan namanya inovasi tentu harus menjadi hal yang utama di lingkungan pendidikan agar kita tidak tertinggal. Dan itu yang penting. Nah, oleh sebab itu, pada seluruh insan pendidikan di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ini, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Karena potensi yang dimiliki saya lihat sangat luar biasa, tentu harus bisa dikembangkan, ditingkatkan, dan terus harus maju. Dan juga besok ada expo dari SMKN 1 Pelosok Klaten, expo sekaligus job fair ya yang dilaksanakan. Nah, ini tentu sangat bermanfaat buat anak-anak kita, karena bisa melihat peluang-peluang kerja yang bisa diminati oleh anak kita. Tidak mesti memang harus linear dengan apa yang menjadi jurusan kompetensinya. Kalau dia punya bakat karakter dan punya daya juang yang tinggi, punya ilmu yang kuat, yang tadi saya sampaikan, punya karakter, punya literasi yang kuat, analisis yang kuat, kritis ya, mengevaluasi segala apa yang dilakukan, saya yakin dimanapun bisa diterima kerja, asal kita selalu untuk belajar untuk meningkatkan kemampuan. Jadi selamat melaksanakan job fair, termasuk ada expo kampus yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan terinspirasi bagi guru-guru kita dan murid-murid kita untuk mengembangkan terus dirinya, mengembangkan sayapnya, agar anak-anak kita tidak terus berhenti belajar, tapi mereka bisa lanjut kuliah, bahkan nanti juga bisa berwirausaha, menjadi petani yang hebat, anak muda petani yang luar biasa, yang memajukan pertanian di Indonesia. Terima kasih Bapak. Sama-sama, sukses selalu untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh.